Halo, selamat pagi adik-adikku sekalian dan selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Immaculata Dasinta Tutoadu. Saya dari Prodi PGSD semester yang kedua. Pertama, kita akan melihat pengertian dari metode pembelajaran. Apa sebenarnya metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Berikutnya kita akan melihat macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode pembelajaran diskusi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode eksperimen, yang kelima metode karya wisata, yang keenam metode latihan, yang ketujuh metode debat, yang kedelapan metode skrip kooperatif, yang kesembilan metode pembelajaran inquiry, dan ke-10 metode pembelajaran discovery. Yang pertama metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis, namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Kekurangan yang pertama, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan pengajar. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Yang ketiga, beberapa siswa yang lebih menyukai belajar visual akan kesulitan menerima pengajaran. Yang keempat, proses pengajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Yang berikut kita akan melihat tentang kelebihannya. Yang pertama, tenaga pengajar dapat mengendalikan kelas sepenuhnya. Yang kedua, mendorong siswa agar berusaha melatih fokus. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Yang keempat, kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Sekarang kita akan melihat kelebihannya. Kelebihan dari metode diskusi yang pertama adalah mendorong siswa berpikir kritis. Yang kedua, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Selain kelebihan, ada juga kekurangan. Yaitu kekurangan yang pertama, cenderung didominasi siswa yang suka berbicara. Yang kedua, diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, tema di dalam diskusi biasanya terbatas. Yang keempat, hanya cocok untuk kelompok kecil. Metode ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum, sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari.
Metode ini biasanya lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap materi pelajaran. Kelebihan dari metode demonstrasi. Yang pertama, informasi lebih mudah dimengerti karena melalui praktik langsung. Dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena bukti konkret terlihat. Yang ketiga, siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan pengajar. Kekurangan dari metode demonstrasi. Yang pertama, tidak semua materi pelajaran dapat didemonstrasikan. Yang kedua, tenaga pengajar harus orang yang sangat paham mengenai materi yang diajarkan. Yang ketiga, hanya efektif bila siswa tidak terlalu banyak. Metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan dengan kegiatan praktikum atau percobaan lab sehingga siswa dapat melihat materi pengajaran secara langsung. Kelebihan dari metode eksperimen. Yang pertama, siswa dapat bereksplorasi dan mengembangkan diri melalui percobaannya. Yang kedua, membuat siswa berpikir bahwa materi pelajaran dapat dibuktikan dengan percobaan. Yang ketiga, menghasilkan siswa yang memiliki jiwa peneliti untuk mengembangkan keilmuan. Kekurangan dari metode eksperimen. Yang pertama, siswa tidak dapat melakukan eksperimen bila kekurangan alat. Yang kedua, tidak semua materi pelajaran dapat dilakukan dengan metode percobaan. Ketiga, kegiatan metode ini hanya dapat dilakukan pada bidang studi tertentu dan dalam waktu yang terbatas. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapat pengawasan langsung dari guru. Kelebihan dari metode karya wisata. Yang pertama, memanfaatkan interaksi langsung dengan lingkungan alam dan tempat-tempat tertentu. Yang kedua, kegiatan pengajaran lebih menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, merangsang siswa untuk lebih kreatif dalam berpikir dan menyampaikan pendapat. Kekurangan dari metode karya wisata. Yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, kegiatan harus direncanakan dengan matang. Yang ketiga, harus melalui persetujuan dari banyak pihak, baik pihak sekolah, orang tua, dan pihak lainnya. Yang ketiga, faktor keselamatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang kelima, banyak siswa yang lebih mengutamakan tujuan rekreasi ketimbang tujuan pembelajaran. Metode latihan. Metode latihan atau training adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill para siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Kelebihan dari metode latihan. Yang pertama, dapat melatih kecakapan motorik dan kognitif siswa. Yang kedua, dapat melatih kreativitas di dalam diri para siswa. Yang ketiga, dapat melatih fokus, kecepatan, dan ketelitian siswa. Kelemahan dari metode latihan. Yang pertama, beberapa siswa yang tidak berminat akan sulit beradaptasi.
Yang kedua, adanya kemungkinan menghambat bakat lain yang terdapat dalam diri siswa. Yang ketiga, dapat membuat siswa bosan karena kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Metode debat. Dalam metode ini, siswa saling beradu argumentasi, baik secara perorangan maupun berkelompok. Debat tersebut dilakukan secara formal dengan aturan tertentu, di mana tujuannya untuk membahas suatu permasalahan dan cara penyelesaian masalah. Kelebihan dari metode debat, yang pertama, melatih kerjasama dan kerja kelompok para siswa. Melatih siswa untuk menyampaikan dan mempertahankan argumentasinya. Mendorong siswa untuk mencari informasi untuk memperkuat argumentasinya. Melatih kemampuan menyampaikan pendapat dan rasa percaya diri siswa. Kekurangan dari metode debat. Yang pertama, seringkali menimbulkan argumentasi yang tidak ada penyelesaiannya. Yang kedua, hanya siswa tertentu saja yang melakukan kegiatan debat. Yang ketiga, pendapat yang disampaikan seringkali tidak memiliki intisari dan hanya berisi sanggahan. Metode skrip kooperatif. Metode skrip kooperatif. Metode pembelajaran ini memasangkan siswa dan menuntut siswa untuk menyampaikan intisari dari materi pelajaran secara lisan. Pada akhir sesi, guru akan memberikan kesimpulan dari pokok materi pelajaran. Kelebihan dari metode skrip kooperatif, yang pertama, melatih siswa dalam mendengarkan, menyimpulkan, dan menyampaikan intisari dari materi. Yang kedua, melatih siswa untuk lebih berani dan percaya diri di dalam kelas. Yang ketiga, siswa lebih aktif berpartisipasi secara keseluruhan. Kekurangan dari metode skrip kooperatif. Yang pertama, metode ini hanya dapat diterapkan pada bidang studi tertentu. Yang kedua, hanya bisa dilakukan dengan 2 grup dan 2 orang berpasangan. Yang berikut, kita akan melihat metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry adalah metode pembelajaran yang dapat mendorong para siswa untuk menyadari apa saja yang telah diperoleh selama belajar. Dalam metode ini melibatkan intelektual dan mendorong siswa memahami bahwa apa yang telah dipelajari adalah sesuatu yang berharga. Yang berikut, metode pembelajaran discovery. Metode discovery dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa aktif, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa mencari jawaban terhadap pertanyaannya sendiri, sehingga mengingatnya lebih baik. Kelebihan dari metode pembelajaran discovery. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, siswa dapat berpikir lebih luas dan lebih mandiri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa melalui penemuan yang dilakukannya. Yang keempat, meningkatkan hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Kekurangan dari metode pembelajaran discovery. Yang pertama, metode ini hanya cocok untuk kelas yang kecil. Yang kedua, siswa harus memiliki persiapan mental dalam proses belajar. Yang ketiga, siswa lebih memperdulikan penemuannya ketimbang memperhatikan keterampilan dan sikap. Yang keempat, tidak semua penemuan dapat memecahkan masalah. Fungsi dari metode pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat motivasi.
ekstrinsik. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang keempat, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Yang kelima, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Terkasih, dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita yang berikut. Terima kasih banyak.